Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada satu riwayat di zaman Nabi Daud alaihi salam. Satu ketika Nabi Daud mengadakan sebuah halaqah yang dihadiri oleh para sahabatnya. Ketika di pertengahan halaqah datang seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu duduklah di hadapan Nabi Allah Daud alaihi salam. Orang itu melihat kepada sahabatnya Nabi Daud alaihi salam. Yang dilihat adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai Nabi Daud memulai halaqahnya sampai selesai, laki-laki tadi tidak berpaling pandangannya kepada sahabatnya Nabi Daud alaihi salam. Ketika selesai, ketika sahabatnya Nabi Allah Daud masing-masing kembali ke rumahnya, lalu sahabatnya Nabi Allah Daud yang tadi duduk di samping Nabi Allah Daud, yang tadi dari awal mulai halaqah diperhatikan oleh seorang laki-laki yang tidak tahu dari mana asalnya, bertanya kepada Nabi Allah Daud, "Ya Nabi Allah Daud, siapakah orang itu? Dari tadi aku perhatikan, yang dilihat adalah mengarah kepada diriku. Apa yang terjadi dengan diriku sehingga aku bingung ketika diperhatikan dari awal halaqah sampai dengan selesai?" Lalu Nabi Allah Daud menyampaikan kepada sahabatnya bahwasanya yang tadi datang dan melihat kepada sahabatnya itu adalah malaikat Israil alaihi salam, yang menyampaikan salam kepadanya bahwasanya engkau akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala besok lusa. Lalu kagetlah sahabat Nabi Allah Daud alaihi salam, sehingga dia bertanya, "Apakah benar yang engkau katakan, wahai Nabi Allah Daud?" Lalu kata Nabi Allah Daud, "Apakah engkau mengingkari perkataan nabimu?" Lalu yakinlah bahwasanya sahabat Nabi Allah Daud tadi, apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Daud berkenaan dengan ajalnya sudah dekat. Bahkan tadi dikabarkan bahwasanya lusa ajalnya akan sampai kepadanya, sebagaimana utusan yang tadi datang adalah malaikat Israil alaihi salam. Lalu kembalilah dia kepada keluarganya. Dia kabarkan kepada istrinya bahwasanya Nabi Allah Daud menyampaikan tentang ajalnya ketika malaikat Israil datang menyerupai manusia, menyampaikan kepada Nabi Allah Daud bahwasanya lusa dia akan dicabut nyawanya oleh Allah melalui malaikat Israil alaihissalam. Mendengar cerita itu, istrinya sebagai seorang yang salihah lalu mengatakan kepada suaminya, "Kalau memang itu betul apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Daud, mari sama-sama kita kasih tahu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, bahwasanya lusa engkau akan dicabut nyawanya oleh Allah melalui malaikat Israil alaihi salam." Akhirnya berangkatlah dia bersama istrinya untuk memberitahu kepada keluarganya, saudaranya, tetangga-tetangganya yang biasa tidak dia sapa lalu dia sapa, yang tidak biasa dia datangi lalu dia datangi, dalam rangka untuk memberitahu bahwasanya lusa dia akan meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah melalui malaikat Israil alaihi salam. Dia sambung silaturahim yang pernah terputus dalam rangka memberitahu akan ajal yang sudah dekat. Singkat cerita,
Sampailah kepada hari yang ditentukan, bahwasanya dari pagi ditunggu, ketika disebutkan hari itu dia akan meninggal dunia, sampai dekat waktu zuhur ternyata dia belum meninggal dunia juga. Akhirnya istrinya mengusulkan kepadanya untuk bertanya lagi kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah kabar yang diberitakan kepadanya itu bohong atau benar? Akhirnya datanglah ia kepada Nabi Allah Daud alaihissalam untuk menanyakan perihal hal ini. Apakah betul hari ini itu adalah ajalnya? Tapi ditunggu sampai detik ini dia belum meninggal dunia. Akhirnya Nabi Allah Daud mengatakan bahwasanya ajalmu ditunda. Dalam riwayat disebutkan sampai ishruna sanatan, sampai 20 tahun lamanya. Lalu sahabatnya Nabi Allah Daud bertanya kepada Nabi Allah Daud, apa yang menyebabkan ajalku ditunda, wahai Nabi Allah Daud? Lalu Nabi Allah Daud mengatakan, engkau kemarin ketika dikabarkan kepadamu bahwasanya ajalmu akan sampai, lalu engkau menyambung silaturahim. Engkau datangi saudaramu yang tidak pernah engkau datangi. Engkau sapa tetanggamu yang tidak pernah engkau sapa. Itu adalah bagian daripada turunnya rahmat Allah kepadamu. Karena engkau telah menyambung silaturahim, maka ditunda ajalmu sampai 20 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Jadi kata Nabi, barang siapa yang ingin dimurahkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya atau ditunda ajalnya, maka sering-seringlah silaturahim. Berkah daripada silaturahim ini, kata Nabi, menambahkan daripada rizki kita dan memurahkan rizki kita yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, kita mengingat cerita tadi dalam cerita sahabat Nabi Daud alaihissalam. Ketika dia menyambung silaturahim, senantiasa Allah berikan banyak keberkahan, Allah berikan rahmat kepadanya. Salah satu adalah keberkahan umurnya, yakni ditunda ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, marilah jangan sampai kita memutus silaturahim. Kita sambung yang telah putus. Yang sudah ada, mari kita pertahankan. Senantiasa kita istiqomah, ya. Jangan sampai silaturahim kita terputus, walaupun dalam keadaan yang mungkin dalam sekarang ini kita tidak boleh keluar rumah, social distancing, karena ada virus yang menyebar. Tetapi itu jangan menjadi halangan untuk kita senantiasa menyambung silaturahim kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan Islam, senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dan senantiasa kita bisa memelihara silaturahim kita. Mudah-mudahan turun keberkahan Allah kepada kita semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.